gue mau cerita sedikit nih. Jadi pada tahun itu, tahun 2007, dimana gue ikut meeting sama teman-teman Markom gue. Di situ ada atasan gue yang sedikit memberikan wejangan gitu. Ya sampai sekarang gue coba lakuin, gue tanemin, meskipun ya susah tapi harus kita lakuin demi masa depan yang lebih baik. Jadi di situ dia bilang begini, bro, dunia itu akan selalu berubah, dan percepatan perubahan yang ada di dunia itu kita nggak akan tahu kapan datangnya. Mungkin malam nanti, besok, lusa, bulan depan, ataupun nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, kita harus bisa mau mengikuti perubahan tersebut. Tentunya yang ke arah lebih baik ya kan? Perubahan-perubahan ini harus kita sikapi dengan pikiran dan rasa yang baik agar kita bisa atau tidak salah langkah lah. Dimana kalau kita biasanya menentang ataupun tidak mau berubah dengan perubahan zaman yang begitu cepat, biasanya akan tertinggal, akan kadaluarsa. Perubahan itu bisa terlihat mungkin sekarang ini, misalnya dari alam, bencana alam, ya kan, gunung meletus yang mengakibatkan dua daratan menjadi berubah, ya kan, mungkin lautan yang mulai menipis hingga menjadi daratan. Itu kan perubahan, namanya perubahan dunia. Sampai ke perubahan teknologi, ya kan, perubahan pergaulan, segala macam lah. Nah, itulah kita harus bisa menyikapinya dengan hati dan pikiran yang baik. Jangan sampai salah langkah intinya. Nah, dari situ dia mengatakan karena kita posisi sebagai orang Markom pada saat itu, artinya dalam hal pekerjaan kita sebagai orang Markom, kita juga harus mengikuti perubahan yang terjadi di masa yang kini dan akan datang. Misalnya di urusan Markom, di urusan marketing, dulu yang kita banyak mengerjakan pekerjaan grafis, desain grafis, menggunakan foto ataupun menggunakan poster segala macam, sekarang cepat atau lambat berubah menjadi kegiatan yang banyak dilakukan di media digital, di handphone. Orang sekarang ini banyak sekali melakukan atau sering sekali melihat suatu media promosi lewat handphonenya. Dengan perubahan tersebut, intinya apa yang diharapkan orang dalam melihat suatu produk akan berubah juga. Gitu, apanya persepsi pandangannya. Nah, di video kali ini gue ingin sedikit memberikan kegiatan kita SKI bersama Tosaurus pada saat kita membuat sebuah kegiatan marketing untuk toko agar kedepannya bisa lebih kreatif, lebih enak dilihat, dan lebih cepat sampai pesannya ke para calon customer. Oke, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas airsoft gun dan teman-temannya. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silakan kalau memang menyukai video-video yang berkaitan dengan kegiatan airsoft gun, bisa di like, di subscribe gitu kan. Nah, pada kali ini gue ingin bercerita bahwasannya beberapa bulan ke belakang semenjak adanya pandemi gitu kan, pertengahan 2021, itu semua kegiatan marketing untuk usaha apapun itu berubah. Semuanya dilakukan dengan cepat, ya kan? Kaitannya sama omongan gue tadi di awal, bahwasannya kita harus mau menerima perubahan itu, menerima perubahan cepat tersebut, jangan sampai tertinggal, kita harus menyikapi dengan baik. Ya ini dia, kita harus mau berpikir cepat, jangan malas dengan kondisi seperti ini. Ya akhirnya kita memutuskan, dengan kondisi seperti pandemi ini, orang lebih banyak di rumah, lebih banyak bermain gadgetnya, yang artinya kegiatan usaha kita itu akan lebih cepat sampai dengan sesuatu yang sifatnya disampaikan lewat media, yaitu media elektronik ya. Di sini kita ngomongin handphone ataupun iPad ataupun laptop segala macam, dibandingkan kita harus memberikan atau membuat sebuah poster atau flyer atau yang harus disebar-sebar, itu tidak akan lebih efisien karena orang sifatnya banyak di rumah pada saat itu. Nah, disitulah kita mulai berpikir, kita diskusi bagaimana ya supaya kita tuh apa yang kita usahakan ini tidak sia-sia, tidak hanya terpaku pada satu tempat aja, gitu kan. Akhirnya di situ kita mulai membuat namanya Instagram, ya kan. Kita ngasih produk-produk, ya kan, dengan berbagai versi, dari model cuman gambarnya doang, unit airsoftnya doang gitu kan, lalu disertai dengan
keterangannya, lalu kemudian beberapa bulan ke depan kita berinovasi lagi, kita ambil dengan menggunakan IG Reel gitu kan. Lalu juga ada lagi namanya story, itu kita pokoknya semua percepatan atau perubahan yang terjadi di teknologi media sosial coba kita manfaatkan agar tampilan dari Tosaurus itu tidak hanya begitu-gitu aja. Bayangin aja kalau dari dulu sampai sekarang cuman gambar produk, gambar unit airsoft gun, tentunya orang akan bosen ya. Mungkin orang lain di luar sana sudah berinovasi menggunakan cara-cara lain agar ya mungkin produknya sama, tapi karena dia menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kekinian itu lebih menarik, dan itulah yang kita usahakan. Salah satunya ya kita membuat Instagram Story, Reels ataupun feed di media sosial Tosaurus itu dengan menggunakan model. Nah, setelah kita diskusi bersama Tosaurus, memang akhirnya disetujui. Pada saat inilah yang seperti kalian lihat, kita menghadirkan beberapa model, baik perempuan, baik pun laki, untuk kita melakukan kegiatan foto sesi. Video. Nah teman-teman, kali ini sudah sama sini, Ko Kevin. Kita akan buat photoshoot kebutuhan Instagram, media sosial, terus web. Nah, kan banyak teman-teman nanyain web. Nah, kita sedang lagi proses pembuatan webnya. Jadi buat teman-teman yang nanyain mulu, tungguin aja. Jadi nggak usah repot lagi nanyain harga dan lain-lain. Udah tinggal ada di web semuanya ya. Ini bersama model-modelnya Ariel, kan? Tungguin aja prosesnya di video ini. Yang ada di video ini adalah kegiatan kita untuk membuat sebuah Instagram, lalu stories, reels, lalu juga untuk sebuah proses nanti kedepannya web, dimana Tosaurus memang sedang mengembangkan web saat ini. Jadi kita butuh banyak image, ya kan, nggak cuman unitnya, tapi juga kita perlu model untuk memperagakan unitnya. Ntar kita taruh di web. Nah, jadi memang saat itu beberapa kali kita sudah melakukan kegiatan photoshoot dengan teman-teman sendiri. Ya namanya teman-teman sendiri kadang-kadang juga kan bukan model, kadang-kadang kita juga, gue ngerasa sebagai yang moto kurang luas aja karena memang bukan model. Nah, pada sekarang ini Ko Kevin menghadirkan memang benar-benar model. Jadi ini adalah anaknya Ko Kevin, namanya Ariel, ya kan, dan dia sudah terbiasa di foto. Ya itu dia, kalau sudah terbiasa di foto itu kita jadi enak, kita hanya memberikan arahan aja sedikit dan dia bisa mengembangkan dari sisi posenya, ya kan. Jadi model itu menurut gua ya terbagi beberapa. Jadi nggak semua model itu bisa melakukan kegiatan foto. Nggak semua model video nggak bisa melakukan kegiatan model foto. Begitulah sebaliknya lah. Intinya harus pas. Kalau kita mau foto ya kita cari model foto. Kita bikin video, kita harus bikin model video. Ya mungkin dari sisi model juga mereka bisa melakukan keduanya. Tapi yang sudah kita pernah lakukan, kita merasa dapat kesulitan tuh ketika kita mendapatkan seorang model yang bukan memang khusus buat model foto. Gue mengarahkannya pun susah gitu. Jadi memang arahan dari Ko Kevin ini kita membuat kayak ala-ala katalog-katalog yang ada di luar negeri, itu di Jepang lah. Di situ berjalan cukup baik, dan memang si Ariel sendiri, si modelnya sendiri juga memang seorang model foto. Jadi kita nggak susah untuk mengarahkannya, hanya sedikit beberapa menit gitu kan untuk memberitahukan tentang apa itu airsoft gun, bagaimana cara memegangnya, segala macam. Setelah itu ya tinggal dia mengembangkan sendiri gayanya lah. Gitu. Di situ gue dibantu juga sama istri gue sebagai behind the scene, kamera behind the scene-nya ini si Dopi Cipon yang ngambil gambarnya, dan untuk lightingnya dibantu sama Andre dan Ko Kevin sendiri. Ya daripada dia nganggur, mendingan kita suruh buat ngangkat lampu gitu coy. Kita lakukan ini di depannya toko Tosaurus gitu kan.
Jadi memang karena masa pandemi kita nggak bisa melakukan foto sesi di luar, mungkin kedepannya kita akan melakukan foto sesi di luar sana dengan model, itu kan lebih menarik ya. Tapi karena memang pandemi, kita coba lakukan di dalam studio dulu lah, studiaan. Ya, kita lagi break dulu, ganti kostum. Si Ariel mau ganti kostum karena unitnya kebanyakan warna hitam, backgroundnya hitam, jadi takutnya khawatirnya unitnya jadi gelap kelihatan. Jadi biar si modelnya pakai warna putih biar lebih kontras. Gitu coy. Harapannya dengan adanya foto sesi ini, ya kan, tampilan di Instagram atau di media sosial Tosaurus itu tidak hanya begitu-gitu aja, gitu loh. Meskipun mungkin barang yang lama ataupun barang yang sudah ada yang pernah dipost, tapi dengan adanya penambahan sedikit model, sentuhan editing yang lain, warna-warna lain, mungkin itu bisa menambah fresh lah. Begitu coy. Ditambah lagi juga ada hadirnya teman-teman dari. Bang, ngapain bang di mall pakai ginian bang? Jadi badut. Udah bener-bener lagi skateboardan, tiba-tiba jadi begini. Ya namanya mencari nafkah mah. Orang mas waktu zamannya pandemi di rumah dia main. Sekarang pandemi turun dia main, tapi bukan main sukir, foto-foto. Sedang kayaknya udah beralih jadi model nih coy. Ya. Model Tosaurus 2021. Iya bang? Om Aryo, Jarwo, dan siapa? Om Anggi Iqbal yang membantu proses editing. Karena ini untuk kebutuhan marketing penjualan di Tosaurus. Konsep gue nggak mau terlalu banyak kelihatan si model itu, baik laki atau perempuan, itu tidak mau kelihatan sepertinya lebih berat, looks-nya seperti militer atau taktikal, terlalu taktikal janganlah. Jadi karena memang di sini yang dijual adalah konsep barangnya, ya kan. Jadi memang barang dan memang arahnya lebih ke fashion militer ya. Jadi tampilan dari si model itu ya seperti itu. Ya kan, tidak perlu menggunakan terlalu berat gears, dengan menggunakan baju-baju biasa aja gitu kan. Yang perempuan menggunakan jaket, yang laki juga menggunakan kemeja aja udah cukup. Karena fokusnya memang barangnya coy. Karena gue rasa kalau itu gue tampilin lagi dengan foto image atau foto-foto jualan unit airsoft gunnya dengan menggunakan anak-anak airsoft yang menggunakan gears lengkap, konsepnya kayak konsep foto sesi airsoft gun coy, kegiatan airsoft gun, bukan foto sesi produk airsoft gun. Nah itu yang ingin gue bedakan gitu loh. Jadi ya panduannya sih gue ngeliat dari katalog yang tadi gue bilang yang ada di Jepang sana gitu, katalog majalah airsoft gun yang ada di luar sana gitu. Ya semoga kegiatan ini bisa bisa menambah daya tarik orang untuk bisa melihat lagi produk-produk yang ada di toko Tosaurus. Ya meskipun nggak usah bikin gini juga, Tosaurus juga tetap menjadi nomor satu menurut gua buat orang-orang berbelanja airsoft gun. Tapi kita ingin memberikan warna aja lah. Dan di situ teman-teman SGR juga diminta sama Ko Kevin untuk melengkapi sesi foto bersama Ariel, ya kan. Jadi gue juga agak bingung sedikit itu untuk mengarahkannya gimana yang memadukan antara fashion militer dengan geardo airsoft gitu loh. Ya jadinya seperti itulah. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di beberapa Instagram feed-nya atau story-nya di toko Tosaurus atau di Tosaurus. Itulah yang kita lakukan sekarang ini, gitu teman-teman. Oke, segitu aja dulu obrol-obrol kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan sesuatu yang sama tapi berbeda, ada warna lagi, gitu kan. Ya ini adalah salah satu strategi marketing yang kita lakukan ke depannya. Semoga bisa diterima sama teman-teman, apalagi calon pembeli Tosaurus. Jangan dilihat dari sisi, wih model seksi, wih modelnya seronok, jangan begitu. Kita lihat dari sisi artnya aja lah, art dan sisi marketingnya, gitu coy. Oke, sampai jumpa di video SG berikutnya.